Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus Masjid Raudhatul Jannah, Bapak-bapak jemaah salat subuh dan jemaah ta'lim, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita, Allah gerakkan hati kita untuk tetap dapat bersimpuh di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka niat untuk mencari ridhonya Allah melalui talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, atba'at tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, dan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu yang Allah titipkan kepada kita semakin membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada diri kita tidak menjadikan diri kita lebih tinggi, tidak menjadikan diri kita sombong, dan tidak menjadikan diri kita takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-Fatihah sunni ila musannif al-kitab Syekh al-Qadhi bil Walid. Thumma al-Fatihah sunni ila Syekh Muhammad al-Aziz wa jami'i asatidatina wa asatidatina nafa'ana Allah bi'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang lalu kita telah pelajari bagaimana pendapat para ulama tentang membasuh sebagian kepala. Untuk mengingat kembali bahwa permasalahan tentang masalah mengusap kepala itu terletak pada huruf ba. Wamsahu bi. Nah, ba-nya itu yang menjadi permasalahan. Ada yang menyatakan kesertaan berarti serta
Ada yang menyatakan litab'id, yaitu sebagian. Nah, oleh karena itu berdasarkan kajian para ulama terbagi menjadi dua bagian minimal. Yang pertama bahwa boleh sebagian, artinya ini nama sebagian berarti mana saja anggota kepala, kan begitu. Nah, yang kedua ada yang mengatakan bahwa enggak, itu mah harus semuanya, gitu. Artinya kalau semuanya berarti semua kepala ini harus basah, harus terbasuh, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana cara kemarin mengusap sebagian kepala sudah kita pelajari. Ada dua sanad yang saya dapatkan. Yang pertama seperti ini, ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian lari lagi ke depan. Itu sanad pertama. Sanad kedua yang saya dapatkan, jempolnya neken seperti ini, kemudian ini ke belakang sama ke tengkuk, kemudian lari lagi ke depan. Dua-duanya ada. Untuk teknisnya itu terdapat contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang Bapak mau ikuti silahkan. Mau model begini, mau model begini, atau mau begini silahkan. Yang terpenting jangan sampai yang dibasuh niat untuk membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala, tapi yang diusap ini jidat, karena jidat sudah masuk ke dalam area muka. Sehingga ketika Bapak ngusap seperti ada orang yang wudhu seperti ini, berarti menghilangkan rukun daripada fardunya wudhu. Otomatis wudhunya tidak sah. Ya, kadang ada orang yang wudhu pecinya begini, ngambil air begini, begitu ya. Nah, ini yang harus antisipasi. Ya, kalau mau begini aja itu lebih aman. Karena udah pasti kena rambutnya. Nah, kemudian batasan tentang 3 helai itu adalah batasan minimal. Ya, jadi bukan itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi yang minimal. Bukan merupakan patokan tolak ukur utama ya, tapi minimalnya itu. Sama seperti ketika tahallul. Tahallul ketika motong rambut saat haji ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mashul udhunaini, mengusap mashul udhunaini, mengusap 2 telinga. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia tidak lepas dari namanya panca indera pendengaran. Oleh karena itu, ketika orang itu mau menunjukkan jati dirinya, Bapak ingin melihat kemampuan seseorang, maka lihatlah kemampuan mendengarnya. Ketika mata yang kita gunakan, maka akan timbul banyak komentar, kok itu cantik, kok itu jelek, itu rambutnya kok begitu. Karena mata. Dari mata ini kemudian timbul ke lisan, ya. Ngomongin orang sebabnya mata. Mitnah orang sebab mata. Punya rasa iri, dengki, hasud juga karena mata. Tetangga yang beli kulkas dia meriang, gitu. Tetangga beli TV baru dia yang diopnam. Tetangganya bangun rumah dia bengek. Jadi rasa hasud, iri, dengki tidak
senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Jadi ciri hasud itu. Jadi kalau dalam diri kita kok ada tetangga teman kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, kita enggak senang, nah berarti tandanya itu kita punya hasud. Padahal hasud itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Termasuk salah satu di antara yang kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat hasud atau iri atau dengki. Jadi kalau kita dalam hati kita ada perasaan tidak senang dengan nikmat yang diterima oleh teman atau tetangga kita atau saudara kita, berarti tandanya hati kita ada hasudnya. Oleh karena itu perbanyaklah menggunakan telinga. Ketika kita perbanyak mendengarkan telinga, banyak kita mendengar, banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil ilmu, banyak mengambil pengalaman dari orang lain. Tapi kalau mata, lisan yang kita lebih banyak kita gunakan, maka akan timbul sebuah keangkuhan diri. Sombong itu pun juga akibat karena mata, akibat daripada lisan. Meskipun penyakit itu adanya di dalam hati. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam aturan fikih, kalau Bapak baca ya, rukun wudu ya, rukun wudu itu telinga nggak ada. Rukun wudu telinga tidak ada. Baik Quran maupun hadis. Rukun loh ya, jangan salah paham. Rukun wudu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya ada 4 anggota wudu. 1 muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Telinga tidak ada. Nah, inilah yang kemudian dipersoalkan oleh para ulama ya. Ikhtalafu fi mashil udhunaini hal huwa sunnatun aw faridatun. Sebuah pertanyaan yang ditulis oleh pengarang kitab, oleh muallif kitab Bidayatul Mujtahid. Ulama berbeda pendapat di dalam perihal mengusap kedua telinga, hal huwa sunnatun au faridatun. Apakah mengusap kedua telinga itu sunnah atau fardu? Kemudian persoalan kedua yang diangkat oleh para ulama adalah wa hal yujaddidu lahumal ma'u amla. Persoalan yang kedua adalah apakah saat mengusap dua telinga ini menggunakan air yang baru atau boleh lanjutan. Nah, ini yang dipersoalkan oleh para ulama. Kemudian di antara komentar para ulama ya, ada ulama yang menyatakan bahwa itu wajib. Nah, biasa dalam hal fikih itu biasa berbeda pendapat. Jadi jangan heran kalau masih bermain di lingkup fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Pemahaman itu yang berfungsi adalah fikiran nalar, maka mau tidak mau harus masuk ke dalam perbedaan. Yang penting kita tahu ilmunya perbedaan itu. Jangan sampai kita menjadi kacamata kuda.
Bapak paham kacamata kuda? Kacamata kuda itu hanya tahu satu arah, yang di depan saja, kanan kiri dia nggak tahu, padahal kanan kiri lebih hijau daripada yang di depan. Sehingga di dalam mempelajari masalah fikih, masalah ubudiyah, masalah ibadah yang sifatnya far'i atau furu' atau yang cabang, maka jangan pernah menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena justru sifat itu yang akan membatalkan ibadah kita. Justru sifat yang seperti itu yang akan menghilangkan nilai ibadah daripada kita. Gitu. Sifat tersebut adalah sifat ujub. Ujub itu merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri paling pinter. Gitu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Oleh karena itu, wudu yang seperti apa yang mampu membawa seorang muslim menjadi tawabin? Wudu yang seperti apa yang membawa seorang muslim menjadi minal mutatahhirin, bahkan menjadikan min ibadikas solihin. Oleh karena itu, pada saat kita mengusap wudu kita, pada saat mengusap sebagian kepala, maka niatkan ketika mengusap dua buah telinga ini, ketika kita menyela seperti ini, niatkan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran zahir. Selain itu juga berhentilah untuk nguping, berhentilah untuk ingin tahu. Biasanya ingin tahu itu kemudian didorong dengan cara pengen dengerin apa sih yang diomongin. Jangan-jangan ngomongin saya lagi. Perasaan tadi nyebut-nyebut nama ini deh. Akhirnya apa? Timbullah mencari-cari kesalahan orang. Ketika Bapak mendengar sesuatu yang belum jelas, maka jangan terlebih dahulu mengekspos apa yang Bapak pahami itu. Terkadang kita dalam kehidupan kan begitu, baru dengar sekilas kemudian sudah rame aja. Padahal kita sedang membicarakan perihal yang lain. Kan terkadang begitu tuh. Dapat isu warga misalnya, kayak katanya sih Pak RT itu begini. Padahal RT-nya baru omong kosong. Pak, ceritanya dia sambil jalan. Pak RT sama pengurus lagi ngobrol, Pak, bagaimana kalau kita ini nih untuk meningkatkan keamanan kita nih. Ada yang lewat warganya seret. Dengernya uang kemarin saya habis ganti ban 50.000. Warganya denger iuran bulanan mau naik 50.000. Akhirnya, ini Pak RT bagaimana sih? Belum jelas tapi sudah diomongin ke orang lain. Bu, tahu nggak? Atau ke bapaknya, ayah udah tahu belum? Ini kan Pak RT mau naikin iuran bulan 50.000. Akhirnya apa? Timbul gonjang-ganjing di dalam persoalan warga. Oleh karena itu, jangan pernah menyimpulkan apa yang kita dengar dengan kesimpulan pribadi. Gitu. Nah, telinga ini dua, tapi fungsinya satu. Telinga ini dua, tapi fungsinya satu. Khusus untuk telinga, nanti termasuk perbedaan bagaimana mengusap dua buah telinga ini. Kalau ini beda, ngambil, ngasih, ini beda.
Ini pun juga sama kaki. Kalau masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri dulu, kan begitu. Masuk toilet kiri dulu, keluar toilet kanan dulu. Tapi kalau untuk telinga beda. Sehingga telinga ini dua tapi terhitungnya satu. Dua-duanya berfungsi untuk mendengar. Apa yang didengar insya Allah sama antara kanan dengan kiri. Tapi kalau mata beda. Coba Pak, meremin mata satu kurang begitu jelas. Nah, oleh karena itu di dalam mengusap dua buah telinga ada dua cara. Maaf, jadi teknisnya, caranya adalah berdasarkan kajian-kajian para ulama, ya, ada dua cara. Cara yang pertama saya contohkan. Setelah Bapak mengusap sebagian kepala begini, kemudian balik lagi tanpa mengambil air lagi, kemudian jari ini telunjuk ini Bapak puter-puter dari mulai sini sampai ke sini. Ini kan ada beginiannya ya, telinga itu di sini. Kemudian telunjuk ini masuk ke dalam, ke lubang telinga, masuk. Nah kemudian jempolnya ini yang jalan puter. Kalau di Jawa namanya dipirit. Jadi diset gitu. Bahasanya dipirit ya. Jadi setelah ini set gini. Jadi mulainya adalah dari ruang belokan-belokan telinga itu. Kalau sudah biasa akan menjadi cepat. Ya. Jadi begini, masuk, kemudian ini megang yang bawah, yang sebelah sini pun sama. Begini, masuk, kemudian yang jempol ini di bawah. Kenapa agak ditekan? Memang kalau agak ditekan agak panas, seperti orang di Jawa dipeluntir ya, dipeluntir begitu ya, kan agak panas tuh. Nah, punya fadilah sendiri. Kalau Bapak pernah mendengar refleksi telinga, pijat telinga. Jadi telinga itu juga ada pijatnya. Jadi sebelum orang menemukan pijat telinga, Rasulullah sudah terlebih dahulu mengawali dengan namanya cara wudhu yang baik. Gitu. Ribet amat sih Pak, begitu misalnya. Ketika terkadang kita kalau sesuatu hal yang berbau syariat kita anggap ribet. Tapi ketika kita anggap bahwa ngatur kita dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berkaitan dengan maksiat kita nggak pernah tuh ngomong bahwa itu ribet. Misalnya orang yang suka di nightclub minum kopi segelas biasanya kapal api 3.000. Ketika di pasar malam begitu ya, di ruang-ruangan malam ini jadi 10.000. Kita nggak pernah komentar tuh, malu amat kagak. Kita anggap wajar, kita enjoy. Tapi kenapa ketika hal yang seperti ini ribet banget sih Pak, begitu aja pakai diatur, nah gitu. Ya, jadi prosedur kita anggap pengekangan kalau syariat, tapi kalau kemaksiatan sebuah kenormalan. Nonton bola di Senayan, ada di tribun A misalnya, harga satu orang tiketnya 150.000, tapi giliran di yang lebih mewah lagi 500.000, nggak ada yang komentar tuh itu mahal. Gitu. Tapi hanya sekedar aturan, makanya jalan menuju surga itu memang menanjak, rumit. Kalau kata Roma Irama murah jalan menuju surga, akan tetapi ogah yang menjalankannya. Jalan menuju neraka itu mahal harganya, tapi banyak yang doyan. Gitu. Cari jalannya surga itu gampang,
tinggal duduk sambil nundutan, sambil kelentak-kelentuk di masjid dengerin taklim, surga pahalanya. Gitu. Tapi yang jalan-jalan ngeluarin tenaga, ngeluarin duit, ngelihat pantat yang bahenol, ngelihat lipstik yang masya Allah, gitu. Tapi ini jarang yang melakukannya. Justru yang seperti itu yang banyak digemari. Minggu jalan-jalan bersama keluarga gitu ya. Apalagi tanggal-tanggal muda. Tapi ketika sudah 20 ke sono kembang kempis gitu ya. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua seperti ini. Setelah Bapak mengusap kepala ya, lepaskan air, kemudian masuk seperti ini. Setelah selesai, ambil air yang baru. Ya. Tampung, kemudian lepas, kemudian dua-duanya. Jadi jangan kaget kalau ada orang ngusap dua buah telinganya tapi nggak ngambil air baru. Jangan begini ya, atau begini aja. Meskipun itu sunnah, bahasanya Bapak lewatin pun sah wudunya. Saya kasih contoh, ambil muka gitu ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki, telinga lewat, sah nggak? Sah, nggak usah ditegur. Wudunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan sunnahnya Rasul. Bapak masuk masjid kaki kiri dulu, boleh nggak? Boleh, gitu. Cuman nggak dapat sunnah. Hanya kita memberikan satu prinsip, dan seperti ini yang saya sampaikan. Kalau masuk ke mana tuh sama-sama bangunan inilah, tapi tingkat kemuliaannya berbeda. Bapak pernah melihat orang pakai sorban? Nah ya, ada orang yang pakai sorban di sebelah sini, sebelah kanan, ya. Ada orang yang pakai sorban sebelah kiri. Alhamdulillah dua-duanya saya dapatkan sanad itu. Pakai sorban aja ada sanadnya Pak. Tapi yang nggak pernah saya dapatkan sanadnya adalah sorban yang dikalungin begini. Itu saya nggak pernah dapat sanadnya. Ya, jadi pakai sorban itu ada aturannya, termasuk pakai imamah. Makanya imamah itu juga berbeda-beda, kalau bahasa kita udeng-udeng, gitu ya, udeng-udeng. Ada yang polos, ada yang ada apa ya, buntutnya di sini, di belakang. Pernah lihat orang pakai udeng-udeng yang buntutnya begitu? Itu punya makna, ya, punya makna, punya simbol. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua permasalahan itu ya, mengusap dua buah telinga itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan air yang baru. Yang kedua dengan menggunakan air lanjutan dari mengusap kepala. Paham ya? Jadi jangan sampai salah. Bapak mau pakai mana? Silakan. Ya, saya tidak masuk ke dalam wilayah. Tugas saya menyampaikan ilmu. Ini ilmunya ulama. Padahal di Quran ada nggak ayat tentang mengusap dua buah telinga? Ada. Nabi di hadisnya ada. Lah kok beda Pak antara Quran yang kagak ada, nabinya ada. Ini jangan sampai Bapak kemudian mengambil kesimpulan berarti Nabi ngada-ngadain menentang Allah, jangan. Karena in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan dilakukan Nabi adalah merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita pentingnya ahwal ulama. Kita pentingnya kita ngaji berguru dengan para
ulama. Bukan orang pintar, karena orang pintar belum tentu ulama. Ya pintar ya, jangan salah paham. Sekarang banyak orang pintar, tapi bukan ulama. Gitu. Tapi yang diaku ulama mendem kayak batu. Coba pernah lihat orang masyayikh Jawa Timur, pimpinan pondok, kiai sepuh Jawa Timur, itu pakaiannya biasa, pakai peci hitam, bajunya juga dekil, sarungnya udah melinting gitu, udah pada ngetril begitu. Kita melihat secara zahir kayaknya orang itu petani, nggak bisa apa-apa, tapi giliran masuk ke dalam materi taklim luar biasa keilmuannya. Beda kalau sama orang kota. Kalau orang kota biasanya yang ditonjolkan adalah casing. Terkadang kita tertipu dengan casing, kan begitu tuh. Ya tidak bermaksud menyindir ya, jangan salah paham. Jangan salah paham ya. Jadi biasanya casing ya, gamisnya merumbai ke bawah sampai nyapu tanah, begitu ya. Baunya itu wangi, masya Allah, 10 meter lewat baru kecium baunya gitu ya. Pasti nyisa tuh baunya aja ya. Tapi sebenarnya siapapun itu menunjukkan bahwasanya mata ini terkadang sering menipu. Oleh karena itu jangan pernah 100% mempercayai namanya mata. Pernah jalan di satu jalan beraspal, kelihatan di depan sana terdapat gelombang-gelombang air. Ternyata setelah kita dekati itu hanya fata morgana, hanya sebuah gambaran saja. Menipu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sunnah di dalam wudunya. Jadi ada dua pendapat ulama. Menurut sebagian daripada Ashabu Malik, ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Malik, bahwa mengusap dua buah telinga adalah wajib. Imam Jawa Malik, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan air yang baru itu pun juga menurut beliau wajib. Ini kata ulama ya. Ada mana yang Bapak ikuti ya? Insya Allah segala sesuatu perubahan yang ada dalam ibadah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam akhir doa setelah adzan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah gak bakal suloyo, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian menurut pendapat Ashabu Malik bahwa telinga adalah bagian daripada muka, bagian daripada muka. Jadi jangan heran kalau ada orang wudu itu langsung begini. Setelah musab ini kemudian masuk ke kaki. Artinya kalau menurut Imam Malik bahwa mengusap telinga ini rangkaian daripada muka. Jadi kudu basah, kudu diusap. Itu komentar beliau. Karena inilah perbedaannya gitu. Yang satu muka begini doang, yang kedua telinganya kemana? Karena kan ini muka, kemudian ini kepala. Telinganya bagiannya mana? Kalau sendiri itu sunnah, gitu ya. Kemudian ada ini, ya masuknya ke muka lah. Kan kepala itu begini, rambutnya doang. Nah kan gitu ya. Makanya itulah perbedaan para ulama. Ini ulama udah habis-habisan bahas tentang masalah seperti ini. Sehingga kalau sekarang ribut tentang kok itu nggak pakai musab
dua telinga sih butuh macam apa sih itu? Ketinggalan zaman. Ketahuan nggak pernah ngaji loh. Gitu aja. Tondolnya gampang banget. Ya. Meskipun terus terang harus menyita waktu, Bapak berkorban waktu untuk duduk di sini. Bapak korban harusnya habis subuh melungker lagi, itu lebih enak kan begitu ya. Tapi alhamdulillah ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Berarti Allah menginginkan kita semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa orang yang dikehendaki untuk menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan tambahan pemahaman terhadap ilmu agama. Yang penting kita nyari. Orang nyari itu mesti ketemu apa enggak? Orang nyari mesti ketemu apa enggak? Bisa ketemu, bisa enggak. Nah, yang diwajibkan oleh Rasulullah pinter apa nyari ilmu? Nyari ilmu loh, udah gitu aja. Perkara paham ke, perkara pinter ke, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Nabi adalah tolabul ilmi. Carilah ilmu. Orang nyari enggak mesti harus ketemu. Kan begitu? Nah, orang nyari itu nggak mesti harus ketemu. Tugas kita mengenai ilmu adalah nyari ilmu. Perkara paham atau tidak, ngerti atau tidak, insya Allah akan tetap bernilai di hadapan Allah. Dan itu sebuah kewajiban yang paling utama. Bapak sholat semalam 70 rakaat. Pernah? Belum ya? Itu nilai di hadapan Allah dan Rasulullah jauh lebih tinggi ya, daripada Bapak sholat 70 rakaat. Mending duduk sesaat di majelis ilmu, itu akan lebih nilai tinggi, nilainya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai telinga dan lain sebagainya, termasuk sunnah-sunnah wudu, nanti akan kita bahas pada